Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul kiram, segenap pengurus PKM Masjid Nurus Syahid, segenap pengurus yang sangat saya muliakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah sholat maghrib, semuanya yang hadir ngaji dan sholat malam ini, saya doakan uangnya banyak, rezekinya berkah, dompetnya tebal, jadi orang kaya semua, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak ceramah lama karena saya sekedar kultum. Insya Allah habis saya ceramah singkat ini, nanti Anda masih bisa sholat ba'diyah maghrib. Jadi sabar Pak ya, ceramahnya agak lama. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang diundang tahlilan semangat tapi nggak mau sholat, ada apa enggak? Banyak. Yang mana? Aku merah pasar. Boleh pasar. Ini ada yang bisa bahasa Jawa? Campur aja ya. Diundang tahlilan semangat, soalnya pulangnya dapat berkat. Orang Betawi nyebutnya besek. Anda senang tahlilan, bagus, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Tahlilan itu hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 5 waktu, 17 rakaat, jangan sampai ditinggal. Tapi kenyataan di masyarakat, banyak orang ngomong sholat itu walaupun cuma 5 waktu, tapi melakukan rasanya berat. Ayo, menurut Anda yang hadir sholat maghrib ini, jawab yang jujur. Kira-kira 5 waktu itu yang paling berat sholat apa? Subuh. Selain subuh, isya. Selain isya, maghrib. Selain maghrib, asar. Selain asar, duhur. Gak usah sholat. Nurutin nafsu. Manusia yang nurutin nafsu, dia tidak akan mau sujud. Manusia yang nurutin nafsu, dia tidak akan mau sholat. Tapi manusia yang menuruti iman, mengedepankan iman, insya Allah ibadah akan terasa semangat. Jangan tinggalkan wajib. Saya punya sahabat yang saat ini lagi jadi penceramah viral dari Jawa Timur, dari Blitar. Ada yang tahu namanya? Gus Ikdam. Tahu Gus Ikdam? Itu sahabat saya, tapi rumahnya jauh dari saya. Rumah saya itu sebelahnya Surabaya. Lah Gus Ikdam itu rumahnya di pantai selatan. Dari rumah saya 4 jam berjalan. Saya pernah ngaji sama Gus Ikdam 2 kali. Sampai syutingnya itu berapa menit? Syuting apa ya? Video. Video. Loh, kalau video, kalau terlalu lama, dikirim nggak bisa Mas. Ayo kamu yang media yang ahli. Siapa Mas Susilo namanya? Sampai aja yang penting.
Ini HP-nya. Ini HP-nya. Jangan terlalu lama nyutingnya. Cara nyuting pengajian itu 2 menit dimatikan, syuting lagi dimatikan, gitu caranya. Kecuali kalau live Facebook, live streaming ya YouTube ini. Oh YouTube ya. punya ini. Aja. Saya butuh HP satu lagi untuk foto dan video keliling biar kelihatan semua. Ada yang bawa HP nggak? Bawa. Ada yang bawa nggak? Pinjam HP-nya, pinjam HP-nya. Masnya, lah, Mas Susilo, pinjam HP-nya Pak itu. Sini, sampai ke sini. Gus Idam itu pernah ngomong gini, sampaikan tularkan ke teman-teman, ngomong gini. Kalau ada orang melakukan ibadah sunnah tapi meninggalkan ibadah wajib, ibarat orang pakai sabuk tak pakai celana. Ada orang pakai sabuk tapi nggak pakai sarung, itu namanya orang kucluk, itu namanya orang oplak. Pakai sabuk itu hukumnya sunnah, pakai sarung, celana, rok itu hukumnya wajib. Kenapa pakai sarung, celana hukumnya wajib? Karena untuk menutup aurat. Ada orang tahlilan tapi nggak sholat, ibarat pakai sabuk nggak pakai celana. Contoh lagi, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, paling depan sarungnya BHS harga 1,5 juta, kuplu lincip, baunya wangi, bajunya baru. Sholat Idul Fitri paling depan tapi gak sholat subuh. Ada gak orang itu? Yang saya sampaikan ini kenyataan di masyarakat. Sholat Id baunya wangi-wangi, pakaiannya bersih, pakaiannya baru, tapi nggak sholat subuh. La ilaha illallah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh hukumnya wajib. Anda sholat Idul Fitri 1000 kali tidak bisa mengalahkan subuh 2 rakaat. Hati-hati. Hei kalian anak-anak muda, kalau ingin hidupnya sukses, jangan tinggalkan ibadah wajib. Contoh lagi, Ramadan, puasa, hukumnya wajib apa sunnah? Lakukan. Intinya agama Islam itu intinya yang wajib dilakukan. Masalah sunnah gampang. Sunnah itu dilakukan ganjaran, gak dilakukan gak masalah. Semakin banyak sunnah, semakin barokah. Tidak melakukan sunnah gak apa-apa, tapi tidak barokah. Anda pilih. Ramadan mulutnya gak pernah puasa, tapi mau hari raya rumahnya dicat. Ada apa enggak? Oh, itu ngecat rumah semangat. Ngecat rumah semangat. Ada temannya lewat, kenapa rumahnya? Rumahnya tak cat hari raya. Tapi nggak puasa Ramadan, fatal kehidupan orang seperti itu. Sopo. Salam Muhammad. Satu lagi. Ini di mana-mana sekarang lagi demam bersolawat. Bagus apa? Bagus. Saya ceramah ke Lampung, bersolawat akbar.
saya ceramah di Denpasar, Bali, sholawatan akbar. Saya ceramah di Pulau Bawean, bersolawat. Besok saya insya Allah akan berlayar ke Kepulauan Seribu. Besok jam 7 pagi ke Pulau Tidung besok pagi. Di sana juga banyak acara bersolawat, bagus. Tapi tak tanya, pinter baca sholawat, tapi kok enggak sholat. Rasulullah marah gak? Marah. Sholawat, apalagi yang pandai terbangan sholawat, apa? Hadrot, Banjari, Rebana, pinter bana sholawat, pinter terbangan sholawat, tapi kok gak sholat. Besok di akhirat nyemplung neraka sak terbang-terbangnya. Na'udzubillah. Ini sholawat bagus, gencarkan sholawat karena kita adalah warga Nahdlatul Ulama. Saya Jakarta ceramah keliling sudah mulai hari Sabtu di Srengsen, tadi siang di Kodam Jaya, di Cililitan Besar Jakarta Timur, tadi malam di dekat sini Pasar Timbul Bedongkela. Saya sudah ceramah keliling, tapi baru malam ini saya berani terang-terangan teguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Baru malam ini saya tegas, karena yang masjid lain belum tentu afiliasinya NU, karena di Jakarta ini campuran. Anda warga NU bersolawat, tapi jangan tinggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, sehebat-hebatnya ibadah wajib kita masih membutuhkan ibadah sunnah. Kirim ke nomornya ente, sudah ya? Sehebat-hebatnya ibadah wajib masih butuh ibadah sunnah. Puasa Ramadan masih butuh ibadah puasa sunnah. Ini bulan Rajab, kita disunahkan untuk berpuasa. Yang belum puasa Rajab, lakukan puasa sunnah Rajab walaupun cuma 1 hari, sehari aja. Semalas-malasnya Anda puasa Rajab 1 bulan Rajab, malas Gus, malas. Lakukan puasa Rajab walau sekali. Kita masih butuh puasa Senin Kemis, lek Senin nyenem, lek Kemis puasa Kemis. Kita masih butuh puasa sunnah. Kita sholat wajib 5 waktu, masih kita butuh sholat qobliyah dan ba'diyah. Dan ini sebagai kenang-kenangan terakhir, semalas-malasnya Anda sholat qobliyah, jangan tinggalkan qobliyah sholat subuh. Ustaz, saya malas qobliyah duhur. Oke. Ustaz, saya malas qobliyah asar. Ya. Ustaz, saya nggak sholat qobliyah maghrib. Kenapa? Qobliyah maghrib itu kontroversi, Ustaz. Qobliyah maghrib itu katanya sunnah tapi nggak muakkad. Saya malas qobliyah maghrib. Terserah. Saya malas sholat qobliyah isya. Silakan. Qobliyah isya, qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah duhur, malas. Oke. Pesan saya satu, jangan tinggalkan qobliyah subuh. Kenapa? Saking besarnya ganjaran. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, belum subuhnya, belum
qobliyah subuh itu ganjarannya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Dunia ini isinya apa? Isinya dunia ini intan dan mutiara, tambang batubara, tambang emas dan permata, lautan jutaan satwa dan keindahan di dalam lautan, gunung-gunung yang menjulang tinggi, angkasa yang menjulang tinggi, itu semuanya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh lebih utama 2 rakaat qobliyah subuh. Sudah dengar ilmu seperti ini? Anda yang malas sholat qobliyah, minimal jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh. Kalau ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah subuh haram, nggak boleh. Qobliyahnya itu, Ustaz, saya kesiangan bangun jam 8 pagi. Kecapean, bangun jam 8, Anda ke kamar mandi, setelah bersuci wudhu, Anda niat sholat qodho subuh. Betul? Sholat mengganti sholat subuh tadi loh. Kita kan kesiangan, akhirnya kita sholat qodho subuh. Mulai sekarang, misalnya kapan-kapan kalau kesiangan, jangan langsung sholat qodho subuh, tapi sholatlah qobliyah subuh. Walaupun itu jam 7 pagi, walaupun kesiangan jam 9 pagi, qobliyah subuh dulu baru sholat subuhnya. Saking besarnya ganjaran sholat qobliyah subuh. Ya syukur-syukur sholat qobliyah ba'diyahnya lengkap. Duhur, asar, qobliyah ba'diyah. Asar gak ada ba'diyah, qobliyah aja. Maghrib, isya, qobliyah ba'diyah lengkap, ya tambah top. Tapi andaikan males, minimal qobliyah subuh jangan ditinggal. Kenapa seperti ini? Supaya hidup kita ini berkah. Di akhir ceramah saya ini ada jawab yang jujur. Kira-kira hidup barokah itu penting apa enggak? Ada orang kaya, uang banyak, harta melimpah ruah, tapi enggak barokah. Enak apa enggak? Kaya enggak barokah itu enggak enak, apalagi melarat enggak barokah. Jomor. Wis melarat gak barokah, jual bensin gak barokah, kebakaran, jual balon gak barokah, meletus, suwan, jualan pentol gak barokah, pentol lumplek gelundung ke rumah tetangga, tetangganya orang Madura, aduh pentolnya sopo. Pokok sampai ingat-ingat, kalau sampai ada pentol keluyuran ke rumah tetangga, itu namanya pentol gak barokah. Jadi intinya barokah itu penting. Penting. Masa ada kiai ceramah barokah sama dengan pentol? Saya ngaji di Masjid Nur Syahid ini seneng. Orangnya sangar-sangar, tapi saya lihat wajahnya sampai yang kabeh tak lihat. Insya Allah wajah-wajah Anda ini modelnya orang ahli surga. Modelnya toh. Tapi kalau lihat potongannya, ya insya Allah potongan ahli surga. Amin. Besok di akhirat kita masuk surga apa neraka belum tahu. Apa mesti orang ganteng masuk surga? Enggak mesti. Apa mesti yang cantik masuk surga? Enggak mesti. Apa mesti yang kaya masuk surga? Enggak mesti. Kayak saya tukang ceramah, apa mesti masuk neraka? Enggak mesti. Ya biar yang pegang aku. Ini berkahnya ngaji ketemu yang enggak terduga. Ketua DKM-nya yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Pengurus sekretaris bendahara hadir. Oh hadir, alhamdulillah.
orang sini itu wajahnya bersinar. Kenapa bersinar? Orangnya baik-baik. Jamaah maghrib yang tadi katanya saya di atas sampai Mas Susilo Ilham itu, Gus Maulana ini jamaah rusak gitu, jamaahnya cuma sedikit. Nanti kalau ada ceramah jamaahnya bubar, nggak ada yang dengarkan. Ternyata itu salah. Saya ceramah yang dengarkan saya hitung ada orang 1000, cuma kurang 970. Loh, tanpa persiapan, tanpa terduga bisa ngaji ngumpul sedemikian banyak, ini sudah luar biasa. Pengurus DKM-nya juga ngumpul, imamnya juga mendengarkan ceramah. Ini pengurus DKM-nya ini orangnya loman-loman, dermawan. Kenapa saya tahu? Saya nanti habis ceramah dikasih sesuatu, makanya mereka itu dermawan dan loman. Yuk gak ngiling mau lagi. Saya berdoa betul ini, semoga berkahnya ngaji yang singkat ini, yang punya masalah keluar dari masjid ini, saya doakan beres masalahnya. Yang punya penyakit sembuh penyakitnya. Yang punya hajat kabul hajatnya. Yang kakinya berat kena asam urat keluar dari sini ringan kakinya. Yang punya anak nakal, belikan rokok tak kasih 2.000, berangkat kau sendiri Pak tak kasih 5.000. Anak itu kurang ajar. Barokahnya ngaji ini, semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang super penting lagi, yang punya istri cerewet. Apa orang sini kalau ngatain istri cerewet apa? Bawel. Orang Betawi itu nyebutnya bawel. Saya ceramah ke Cirebon dari Kamis kemarin ke Cirebon. Cirebon itu nyebut cerewet rewel. Orang Tegal nyebut cerewet mewel. Ini bawel, Cirebon rewel, Tegal mewel. Orang Ngawi, Madiun, Blitar itu nyebut cerewet kenyih. Orang Nganjuk nyebut cerewet ngecebret. Jombang Mojokerto nyebut cerewet druwes. Orang Madura nyebut cerewet benyak colok. Yang paling parah tempat saya Sidoarjo Surabaya nyebut cerewet itu kakean cocok. Mohon maaf, barangkali ada yang istrinya cerewet, bawel, nocot, pulang dari sini saya doakan istrinya tambah kok tambah cerewet, tambah sayang, rumah tangganya bahagia, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya kira cukup. Nanti antum yang kepingin kenal saya, yang ingin mengikuti perjalanan ceramah saya, masuk Facebook, Instagram, sampai yang ketik Gus Maulana Sidoarjo. Insya Allah nanti akan keluar akun saya. Kirimi pertemanan, mbak-mbak, ibu-ibu suruh follow Instagram, nanti mereka suruh DM, suruh inbox. Assalamualaikum Gus, saya janda cengkara. Ya, contoh. Nanti ikuti perjalanan ceramah saya, masuk akun Gus Maulana Sidoarjo. Semoga kapan-kapan bisa ketemu di acara yang lebih akbar. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Khususan jamaah Masjid Nur Syahid, semoga semuanya yang hadir ini uangnya banyak, rezekinya berkah, sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah, jauh dari musibah, andaikan mati semoga husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana
wa atubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf yang sholat ba'diyah maghrib masih ada waktu. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.